sebelum kami melakukan pembelajaran, ketua kelasnya di sini mana? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu ketua kelas. Oke, silakan. Pimpin doa. Teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa kita absen dulu ya. Yang namanya dipanggil bisa bilang aja. Baik. Abdul Adil Muhammad. Hadir. Ruli S. Rahasi. Hadir. Muhammad Arif Mato. Hadir. Amelia Karinamu. Aldian Syah Maliki. Hadir, Ibu. Adrian Ismail. Hadir. Mbak Inde Indah. Hadir, Bu. Rahmat Arif. Hadir, Bu. Muhammad Zulrifah Yahya. Hadir. Rahmati Malik. Hadir. Tauhid Akbar. Kenapa dia? Kenapa dia masuk ke kelas? Bolos. Kurban Citra Devi Sundema. Mutia Komarino. Ya. Tiduran. Semati. Nggak boleh offside, bro. Offside, please. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada informasi menurut teman-teman mana informasi yang lebih meyakinkan dan kenapa teman-teman bisa pilih informasi tersebut. Kanan. Yang ketiga, gitu. Oke. Baik teman-teman. Nah, karena kita ini hidup di dunia digital, di era digital, informasi sekarang itu bisa didapatkan secara cepat melalui media sosial maupun internet. Tetapi semua informasi yang kita dapat belum tentu benar. Betul kan teman-teman? Betul. Nah, makanya sekarang kita akan mempelajari cara memverifikasi informasi digital. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi yang mengandung fakta, hoaks, dan opini. Nah, yang kedua, melakukan verifikasi sederhana terhadap informasi digital menggunakan mesin pencari. Nah, yang ketiga, menjelaskan hasil pengecekan informasi berdasarkan bukti dari sumber yang terpercaya. Oke? Nah, lanjut. Teman-teman, saat melihat informasi di internet, apakah kita boleh langsung mempercayainya? Tidak. Nah, tentu tidak. Karena saat ini banyak informasi digital yang tersebar dengan cepat. Tetapi tidak semuanya benar. Oleh karena itu, kita perlu melakukan verifikasi digital informasi. Nah, verifikasi digital informasi yaitu adalah proses mengolah kembali informasi yang kami dapat untuk memastikan apakah informasi tersebut masuk dalam kategori fakta atau benar atau hoax atau mungkin hanya opini seseorang. Nah, untuk melakukan verifikasi digital informasi terdapat 4 langkah nih. Nah, yang pertama yaitu periksa sumber informasi. Apakah situs itu dapat dipercaya? Dan apakah penulis atau sumber itu jelas? Nah, yang ketiga itu periksa alamat domain situs. Nah, kita perlu melihat apakah sumber informasi berasal dari situs yang terpercaya. Biasanya informasi yang berasal dari situs pemerintah lebih terpercaya dibanding informasi yang berasal dari unggahan media sosial yang tanpa sumber jelas. Nah, kita juga dapat melihat domain seperti UID, SCID, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cari informasi pembanding. Nah, teman-teman bisa searching ulang atau melakukan menulis kembali judul informasi tersebut di Google Searching pakai alat pencari termasuk Google Searching, yaitu mengetik ulang judul berita dan mencari informasi pembanding seperti ketika informasi tersebut berada di situs yang berbeda namun sama judul, biasanya itu informasi itu benar ada. Nah, yang ketiga yaitu periksa gambar. Nah, teman-teman,
informasi menggunakan gambar yang meyakinkan, tetapi bisa jadi gambar tersebut adalah gambar lama atau gambar yang berbeda konteks dengan konteks yang sedang kami cari. Nah, teman-teman bisa menggunakan Google Lens untuk mencari apakah gambar tersebut terdapat dari mana. Ya, teman-teman sudah paham? Paham. Nah, setelah melakukan 3 langkah ini, teman-teman bisa tarik kesimpulan apakah informasi tersebut itu termasuk hoax, pendapat, atau fakta. Oke? Nah, teman-teman, di sini nanti saya akan membagikan menjadi 3 kelompok, teman-teman. Biar cepat saja, jadi saya akan bagi. Nah, nanti ada terdiri dari tim domain, ada tim pencarian fakta, dan tim verifikasi gambar. Oke? Nah, saya bagi biar cepat saja. Di sini tim domain. Oke. Di sini tim domain. Di sini, di sana yang di belakang itu tim verifikasi gambar. Tidak, sorry. Yang di belakang tim pencarian fakta, dan di kedua ini Rahmat dan Amel itu tim verifikasi gambar. Oke? Ini berarti tim domain, yang di belakang tim pencarian fakta, dan ketiga tim verifikasi gambar. Nah, teman-teman sudah boleh untuk melakukan tugasnya. Nah, setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda. Nah, kalau tim domain seperti yang tadi, teman-teman bisa searching sumbernya dari mana. Seperti teman-teman pilih UID, SCID, atau yang lain-lain. Nah, sedangkan tim pencarian fakta bisa mencari informasi pembanding. Apakah informasi tersebut benar atau memang hanya beberapa oknum yang bisa menyalahgunakan informasi tersebut. Nah, yang terakhir, tim verifikasi gambar bisa menggunakan Google Lens untuk mengecek apakah gambar asli atau gambar lama. Oke, sudah paham? Ibu DP kasus. DP kasus ini, asal minta maaf sebelumnya, kasusnya ini 24 Maret 2026 pemerintah menonaktifkan semua medsos. Oke? Ya. Di setiap kelompok itu berdiri 1 orang untuk perwakilan dan menyebutkan apa yang mereka temukan. Oke? Saat melakukan investigasi, perhatikan apakah sumber dapat dipercaya, apakah ada informasi pembanding, dan apakah gambar itu termasuk dalam konteks ya. Ya, silahkan kerjakan ya. Sudah teman-teman? Sudah. Oke. Sekarang setiap tim investigasi akan memaparkan temuan apa saja yang mereka dapatkan. Oke? Oke. Mulai dari tim domain, silakan. Berdiri ya. Ya, perkenalan juga biar ada poin tambahan. Kenalkan, nama saya Citra. Dari cerita ini kami mendapatkan temuan informasi berasal dari unggahan media sosial, bukan pengumuman resmi pemerintah. Oke, lanjut tim pencarian fakta 1 orang. Silakan. Perkenalan nama ya, jangan lupa. Baik, perkenalkan nama saya Ya, Fian. Di sini kami menemukan bahwa aturan sebenarnya berkaitan dengan perlindungan pengguna usia di bawah 16 tahun, bukan penonaktifan seluruh media sosial. Oke, bagus. Lanjut tim terakhir verifikasi gambar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari temuan yang
informasi. Ada yang mendapatkan kesulitan? Ada. Iya, silakan. Mencari kasusnya. Makasih. Ya. Nah, yang kedua, alat apa yang dimaksud teman-teman untuk memverifikasi informasi? Ada yang bisa jawab? Ada. Vigilance, Bu. Oke, terima kasih ya. Iya, Kita ada dapat sama-sama. poin 100. Amin. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman sudah sampai mana, silakan jawab pertanyaan ya. Saya akan memberikan kuis singkat kepada teman-teman. Baik. Sebutkan 2 cara memverifikasi informasi digital. Angkat tangan. Silakan. Ibu memeriksa sumber informasi. Yang kedua, mencari informasi pembanding. Yang ketiga, memverifikasi gambar. Dan terakhir, kesimpulan menarik berdasarkan bukti. Mengapa informasi itu penting di verifikasi kembali? Silakan jawab. Kalau tidak, saya tunjukin. Kenapa informasi itu perlu diverifikasi kembali? Silakan menjawab. Untuk mencari apakah itu valid atau tidak. Bagus, selamat. Tepuk tangan. Jadi, Bu, Ya. tapi itu kalau sudah kita cari valid, apakah benar-benar itu valid? Baiknya. Iya, ini kan DP apa itu kan ada 2, ada 3, ada 4. Sorry, ada 4. Nah, pertama teman cari dulu dari sumber, situ cari dulu dari informasi pembanding. Ada 4, jadi bisa melakukan 4 kali verifikasi sebelum melakukan kesimpulan. Oke? Baik teman-teman, mari kita simpulkan, yaitu informasi digital perlu dicari sebelum dipercaya atau dibagikan. Nah, verifikasi informasi digital bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama memeriksa sumber informasi, yang kedua yaitu memeriksa informasi pembanding, dan ketiga memverifikasi gambar, dan keempat terakhir kesimpulan menarik berdasarkan bukti. Oke? Sebagai tindak lanjut untuk pembelajaran hari ini, saya akan memberikan pekerjaan rumah untuk teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencari satu informasi atau berita viral yang ada di Indonesia, untuk memverifikasi informasi digital di rumah ya. Nah, deadline-nya itu minggu depan. Oke. Iya, Ibu. Nah, disclaimer teman-teman, jadilah pengguna internet yang baik dan bertanggung jawab. Oke? Mari, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.